Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Salih selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis PT Paragon Teknologi and Innovation. Dan tentunya sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulasi dan di sini saya tidak sendiri. Di sini ada Nabila Nur Abida, Bila Langgar, Muhammad ya. Oke, untuk selanjutnya materi yang slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat PT Paragon itu sendiri. PT Paragon Teknologi and Innovation atau PTI didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat. Perusahaan ini menaungi berbagai merek kosmetik ternama seperti Emina, Wardah, Makeover, dan K. Paragon dikenal dengan fokusnya pada produk kosmetik halal, inovatif, serta berkualitas tinggi. Visi yang dipegang perusahaan ini adalah menjadi perusahaan kosmetik terbaik yang tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk slide selanjutnya yaitu diagnosis perusahaan. Dalam analisis diagnosis perusahaan, kami menemukan beberapa tantangan utama yang sedang dihadapi oleh PT Paragon. Pertama, persaingan di industri kosmetik semakin ketat, baik dari merek global maupun lokal baru. Kedua, perilaku konsumen terus berubah ke arah green beauty dan gaya hidup digital. Ketiga, adaptasi digital Paragon masih belum optimal, sementara siklus inovasi produknya tergolong lambat. Dari temuan ini, kami menyimpulkan bahwa Paragon perlu memperkuat transformasi digital dan mempercepat inovasi produk yang berkelanjutan agar tetap kompetitif di pasar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang strength and weakness. Melalui analisis SWOT, dari sisi kekuatan, Paragon memiliki citra merek yang kuat dan dikenal sebagai produk halal terpercaya. Perusahaan juga memiliki jaringan distribusi yang sangat luas serta fasilitas riset dan pengembangan modern SDM-nya pun berkomitmen dan memiliki nilai religius yang kuat. Namun, di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti promosi digital yang belum maksimal, ketergantungan yang tinggi pada pasar domestik, serta inovasi produk yang dinilai masih lambat dibandingkan kompetitor. Selanjutnya, dari sisi peluang, Paragon memiliki kesempatan besar untuk tumbuh melalui pasar kosmetik halal yang terus meningkat, serta tren sustainable beauty yang kini menjadi perhatian global. Ekspansi ke pasar ASEAN dan e-commerce juga membuka potensi baru. Namun, ancaman datang dari persaingan ketat, fluktuasi harga bahan impor, serta perubahan cepat tren konsumen. Implikasinya, Paragon juga perlu menjalankan strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatannya untuk mengembangkan produk halal dan ramah lingkungan berbasis riset mendalam. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. dan dijelaskan oleh saya. Analisis proses bisnis menggunakan metode Sivok Chart menggambarkan alur kerja program melalui dalam pasokan bahan baku dan mitra riset. Sebagai supplier lalu mengubah bahan alami menjadi produk melalui proses formulasi, produk uji, dan distribusi hingga pemasaran. Hasil akhir adalah produk kosmetik halal dan inovatif yang dikonsumsi oleh wanita muda dan masyarakat. Namun, digitalisasi rantai pasok dan data drifter marketing masih menjadi aspek yang perlu didigitalkan untuk efisiensi yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan analisis post slide, terdapat beberapa faktor yang mendorong maupun menghambat perubahan program. Faktor mendorong meliputi tren produk halal yang terus meningkat, dukungan pemerintah terhadap industri hal yang lain, perkembangan teknologi digital dan loyalitas pelanggan lokal,
Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah biaya digitalisasi yang tinggi. Relasi karyawan terdapat perubahan, kurang SDM yang ahli di bidang digital marketing, market serta ketergantungan terhadap bahan impor. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila. Sebenarnya CTQ3 dalam analisis CTQ3 kami mengidentifikasi bahwa kebutuhan pelanggan Paragon meliputi produk yang halal, aman, modern, dan mudah diakses. Untuk memenuhi hal itu, perusahaan perlu memperhatikan driver kualitas seperti kemasan yang menarik, formula yang ringan dan aman di kulit, serta harga yang tetap bersaing. Oleh karena itu, faktor critical to quality yang harus diperkuat adalah inovasi formula alami, kontrol kualitas yang ketat, serta peningkatan layanan pelanggan berbasis digital agar lebih cepat dan responsif. Slide selanjutnya ada rencana aksi strategis. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, berikut rencana aksi strategis yang kami rekomendasikan dalam bidang digitalisasi. Paragon dapat membangun sistem e-commerce dan CRM untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Pada bidang inovasi produk, perlu dilakukan riset dan mengembangkan berbahan alami agar sejalan dengan tren grand beauty. Sementara itu, dari sisi SDM, pelatihan digital dan penguatan agile mindset akan membantu meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Terakhir, ekspansi ke pasar. ASEAN dapat menjadi strategi untuk mengidentifikasi pendapatan perusahaan. Jadi kesimpulannya, Paragon telah berhasil menjadi pelopor kosmetik halal dan inovatif di Indonesia. Namun untuk mempertahankan posisi ini, perusahaan perlu meningkatkan digitalisasi, riset, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Fokus utama yang kami sarankan adalah transformasi digital, pengembangan inovasi produk yang berkelanjutan, serta penguatan sumber daya manusia. Karena perubahan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, maaf jika banyak kesalahan dan kelebihannya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.